warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya kita sebagai seorang hamba yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita yang tak terhingga, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, terutama nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini secara cuma-cuma dan pakainya suka-suka. Maka daripada itu perlu kita syukuri. Bisa kita bayangkan saudara kita yang terbaring di rumah sakit, dia membutuhkan pernapasan, dan berapa yang mesti ia bayar untuk satu malamnya. Coba kita bayangkan seandainya Allah memberikan tagihan kepada kita mengenai kesehatan ini, napas yang kita hirup, kira-kira berapa yang mesti kita keluarkan biaya tagihan kita dalam per bulannya. Bersyukurlah kita. Begitupun salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus ke bumi ini, membawa suatu ajaran kedamaian, ketentraman. Maka daripada itu, untuk terciptanya suatu kehidupan yang damai, tentram, marilah senantiasa kita mengikuti perilaku Nabi, entah itu bersifat perbuatan ataupun perkataan beliau. Insyaallah, adapun tema kita pada malam hari ini, yakni perintah bertaubat. Perintah bertaubat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira 'ankum sayyi'atikum ila akhir ayat. Quran surah At-Tahrim ayat 8. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan nada panggilan. Harfun nida, berarti ada munada angkariulli. Siapa yang Allah panggil, yakni orang yang beriman. Jadi sebagai hamba yang beriman, mestilah kita peka. Karena Allah, ketika Allah memulai ayatnya dengan nada panggilan, berarti engkau tuh melok ngapaletuk bang Allah Ta'ala. Ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan kepada hambanya, entah itu bersifat perintah, larangan, ataupun pemberitahuan. Ketika kita melihat konteks ayat ini, maka itu Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha, tobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat semurni-murninya. Perintah tubu, perintah Allah Ta'ala untuk tobat Allah Ta'ala. Ummah salam alaikum karnasir Allah Ta'ala. Sekarang timbul pertanyaan, mengapa ada perintah untuk bertobat? Mengapa ada perintah untuk bertobat? Jawabannya adalah karena kita manusia. Tentu kita sering mendengar al-insan mahalul khata' wan nisyan. Sesungguhnya manusia adalah tempatnya hilaf dan lupa. Nah iya rupa tahu ondon nai ada salahnya dan niat kata kalupangi. Dari situlah perlunya ada perintah bertobat kepada Allah. Karena itu manusia sering lupa, maka perlu ada perintah untuk bertobat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan segala kesempurnaannya, tak lupa pula dengan kelemahannya. Khuliqal insanu dha'ifa
manusia diciptakan dalam keadaan lemah dengan kelemahan. Nah, dengan kelemahan itulah manusia berpotensi melakukan yang namanya dosa. Manusia berpotensi melakukan yang namanya kemaksiatan. Orang yang baik, kata Rasulullah, bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Akan tetapi orang yang baik, yakni orang yang menyadari kesalahannya, kemudian menyesalinya, lalu bertobat kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam melakukan kesalahan, wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang berdosa at-tawwabun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ahli etimologi bahasa mengatakan, kata manusia ada hubungannya dengan bahasa Arab, kaidah bahasa Arab. Manusia, ma dan nasia. Ma artinya sesuatu, perihal atau apa. Nasia artinya lupa. Jadi bisa diartikan manusia adalah lupa akan sesuatu. Apa yang manusia lupakan? Yakni jalan yang lurus, jalan keselamatan. Ketika manusia berbuat dosa, kesalahan, kemaksiatan, sejatinya ia berada di luar jalur, berada di jalan yang salah lalu. Maka daripada itu, untuk menemukan jalan yang lurus, patutlah ia harus kembali dalam artian bertaubat. Ketika seorang melakukan kesalahan, ia harus kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, setiap kita melakukan sholat, kita selalu meminta kepada Allah. Dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Puang, tunjukilah kami jalan yang lurus. Selalu kita minta itu dalam sholat. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan orang yang mensucikan diri. Allah mencintai orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Sesungguhnya kasih sayang Allah kepada hambanya ada dua kategori atau dua macam. Yang pertama, ada yang diberikan umur pendek, dan yang kedua ada yang diberikan umur yang panjang. Mungkin pernah terjadi di sisi kita, di sekitar kita, ada seorang remaja, maka sing antena, bagus akhlaknya, singkatnya dia seorang, katakanlah calon ulama harapan kampung kita. Akan tetapi takdir berkata lain, Allah begitu cepat memanggilnya. Dalam artian, maka tiwilel pamasena Allah Ta'ala. Ini bentuk kesayang Allah kepadanya agar terhindar dari banyak melakukan dosa. Kemudian yang kedua, orang yang diberikan umur panjang, ini juga bentuk kesayang Allah kepada hambanya. Mungkin pernah juga terjadi di sisi kita, ketika ada masalah dan lain-lain sebagainya, ada masalah, kita bisa menyebut orangnya, bilang pasti dia pelakunya. Kita bisa menentukan dia pelakunya. Akan tetapi inilah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, masih memberikan kesempatan baginya untuk bertaubat. Sidang jamaah taruh yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, sejatinya akan menimbulkan satu titik hitam menutupi hatinya. Satu kesalahan yang selalu kita lakukan berulang-ulang, itu akan menimbulkan banyak juga tinta dan menutupi hati kita. Satu kesalahan, satu kemaksiatan yang kita lakukan berulang-ulang, sejatinya itu akan mengikis habis keimanan kita. Contoh, bagi para pendosa, untuk yang pertama kalinya, pembunuh, perampok, pencuri, penarkoba dan lain-lain sebagainya, riwayat nabigona iro jama-jamange, ketika ia melakukan untuk pertama kalinya, pasti terbenak dalam hatinya merasa berdosa. Maka dosa dia ia ujama, dosa ia upegau, masih ada teguran dalam hatinya. Akan tetapi kesalahan itu selalu ia ulang berulang-ulang terus. Nabigo mat teru-teru gangkanna
nanggap biasa nih dek natalinga maka dosa paling ingin aja. Orang yang suka mencerita kejelekan orang lain, mungkin untuk pertama kalinya ada rasa penyesalan maka ada cerita jedin rean madosa karo. Orang yang suka berbohong, mungkin untuk pertama kalinya ia merasa bersalah, akan tetapi karena sering dilakukan menjadi terbiasa. Dia sudah menganggap biasa. Begitupun orang yang pertama kali meninggalkan yang namanya sholat. Mungkin untuk yang pertama kalinya ada rasa penyesalan. Rasa penyesalan ia telah meninggalkan sholat. Akan tetapi untuk kedua, ketiga kali dan seterusnya dia sudah menganggap biasa. Inilah bahayanya namanya dosa yang kita anggap dosa kecil. Sidang jamaah tadi insyaallah dirahmati oleh Allah. Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah, ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh, fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Rawahu Muslim. Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai orang yang beriman, tubu ilallah wastaghfiruh, bertobatlah kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Sesungguhnya saya bertaubat dalam setiap harinya 100 kali. Rawahu Muslim. Nabi, siapa yang tidak kenal Nabi? Nabi kita Muhammad SAW setiap harinya bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali. Kita sebagai hamba biasa, kira-kira berapa kali kita bertobat dalam sehari? Kemudian sebagai penutup, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 31, "Watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Amuari pada engkau termasuk orang yang beruntung. Tanda-tanda orang yang beruntung, yang pertama, selalu mengingat kesalahannya, selalu mengingat dosa-dosanya sampai ia takut untuk berbuat dosa. Ini tanda orang yang beruntung. Kemudian yang kedua, selalu melupakan kebaikannya, tidak pernah menghitung-hitung kebaikannya. Adapun tanda orang yang celaka, yang pertama, selalu mengingat kebaikannya. Ia selalu mengungkit-ungkit. Contoh, sukses ianu gara-gara ia tuh manci polisi, gara-gara ia tuh ia malangi duit nanci polisi dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, nalupetosi ya senge dosana. Ia lupa akan kesalahannya, lupa akan dosa-dosanya, sehingga ia merasa dirinya tidak memiliki dosa. Sampai ia selalu berbuat kemaksiatan berulang-ulang sampai hatinya tertutup menjadi gelap. Jadi mungkin cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Anallahu wa iyyakum ajma'in. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.